Jamaah yang berbahagia, insya Allah di kesempatan sore hari ini hampir mirip ya Bu, seperti pekan kemarin hujan, tapi ini nggak terlalu deras, Masya Allah. Tapi Ibu tetap semangat ya. Semoga apa yang Ibu upayakan, usahakan datang ke tempat ini, mushola ini menjadi keberkahan tersendiri ya, dan mendatangkan berbagai macam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, kemarin belum selesai materi kita dan kita sudah membahas dua pembahasan terkait tema, yaitu terkait dengan apa Bu? Yang pertama keutamaan bulan Ramadan ya, kemudian keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dan di kesempatan hari ini insya Allah kita akan masuk ke tema yang lanjutan tema berikutnya, yaitu anjuran untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Anjuran untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah pada bulan Ramadan. Seperti biasa Bu, kira-kira kenapa Bu kok bulan Ramadan kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah? Kenapa Bu kira-kira? Pahalanya berlipat ganda. Kemudian apa Bu? Ada lagi jawaban yang lain? Bulan penuh ampunan. Masya Allah. Ya bagus-bagus, jadi ibunya pintar-pintar semua ya. Ya, jadi kenapa kok kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh beribadah pada bulan Ramadan? Tadi sudah disebutkan ya. Di antaranya karena memang pada bulan Ramadan adalah bulan di mana rahmat dan ampunan Allah begitu banyak ya. Kemudian juga tadi disebutkan bahwasanya pahalanya akan dilipat gandakan. Ya. Jadi seperti itu, Bu. Alasan ya yang mendasari adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan bulan Ramadan itu sesuatu yang spesial. Spesialnya apa, Bu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan kepada umat muslim, kepada hamba-hambanya untuk berpuasa selama sebulan penuh. Jembatan pada siang hari tentunya. Dan puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang pertama, Bu. Yang keempat, jadi pada bulan Ramadan memang dispesialkan oleh Allah. Allah mewajibkan untuk kita para muslim ya, dari hamba-hambanya untuk berpuasa selama sebulan penuh, dan juga puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat. Iya. Dan tentunya bulan Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan. Ya, ada yang menyebutkan bulan penuh ampunan, kemudian pahalanya dilipat gandakan. Ya. Karena ya kita sebagai umat muslim betul-betul dianjurkan untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah pada bulan Ramadan ini. Ya. Terbukti Bu keutamaannya spesialnya bulan Ramadan. Ada nggak di bulan lain puasa sebulan penuh? Nggak ada. Ya, hanya bulan Ramadan ini. Ya. Ada nggak kalau selain bulan Ramadan kita kok jamaah sholat tarawih? Nggak ada. Spesial nih. Ya, makanya itu. Karenanya kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh beribadah. Lalu apa saja sebenarnya ibadah-ibadah yang paling
utama yang harus kita kerjakan ketika berada pada bulan Ramadan. Apa Bu? Ibadah-ibadah yang paling utama? Puasa tentu. Ya, puasa yang pertama. Ya, sholat tarawih termasuk juga nanti. Ya, puasa. Ya, jadi hal yang pertama yang kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh adalah puasa di siang harinya. Dan ini kemarin sudah saya sebutkan di antara keutamaan puasa. Bahwasanya puasa adalah ibadah yang Allah sendiri yang akan membalasnya. Ya. Illa shaum fa innahu li. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku. Ajzi bi, dan aku yang akan membalasnya. Gitu. Ya. Kemudian di dalam hadis lain, ya kemarin juga saya sebutkan, yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, kemarin sudah kita bahas terkait dengan iman. Maknanya apa Bu iman? Kita berpuasa karena landasan iman. Itu maksudnya apa? Kemarin kita meyakini bahwasanya puasa itu merupakan kewajiban, ya, yang Allah bebankan kepada kita. Kita meyakini Allah akan memberikan balasan, ya, atas puasa yang kita lakukan. Itu makna iman. Kemudian ihtisaban, mengharap pahala, ya. Maknanya apa Bu? Ya, jadi ketika kita berpuasa Ramadan, kita harus betul-betul harapannya adalah mendapatkan pahala dari Allah. Apa cukup dengan mengharap tanpa adanya upaya misalkan? Tidak. Harus terpenuhi ya Bu, baik syarat, rukun, ya. Biar apa? Biar ibadah kita bernilai apa? Ibadah yang sesungguhnya, sehingga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama tentunya agar kita mendapatkan pahala adalah kita langsung masuk ke rukun, ya. Kita harus menunaikan rukun puasa itu. Apa sih rukunnya Bu? Yang pertama adalah niat. Kita harus berniat. Ya. Berniat setiap malamnya bahwa saya besok kita akan puasa Ramadan. Ya. Makanya kalau kita lihat banyak masjid biasanya selesai tarawih ada di komando, ya. Untuk apa? Membaca niat, mentalafut, ya, melafazkan niat. Walaupun sebenarnya tidak dilafazkan pun sudah bisa ya Bu, ya. Misalkan kita bangun sahur kemudian makan sahur, lalu kan kita menahan diri niat berpuasa, itu sudah termasuk niat seperti itu. Ya. Niat yang pertama. Niat tentunya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu rukun kedua adalah imsak, menahan. Menahan apa Bu? Makan, minum, dan perbuatan yang membatalkan puasa. Termasuk makan minum sebenarnya membatalkan, tapi dengan sengaja. Seperti apa contohnya yang lain? Menahan diri dari makan minum dengan sengaja. Terus berhubungan, ya, suami istri. Apalagi? Ini untuk puasanya dulu Bu. Ya. Rukunnya, ya, dari mulai terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Ya, itu tadi menahan diri dari apa? Makan dan minum dengan sengaja, kemudian berhubungan badan. Ya, dari mulai terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu hal yang harus kita lakukan. Apa cukup seperti itu tanpa kita mempedulikan hal-hal yang dapat membatalkan pahala? Kalau tadi kan membatalkan puasa Bu. Kalau hal-hal yang
apa namanya, membatalkan pahala. Misalkan, maaf, saya flashback dulu. Jadi kalau tadi ya di antara rukunnya kan imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum dengan sengaja, kemudian berhubungan badan. Itu ya. Cukup enggak seperti itu? Kita akan mendapatkan pahala, tapi kita juga masya Allah dusta. Kemudian gibah, ngomongin orang, jelekin orang, ngerumpiin orang, adu domba, terus sumpah palsu, menfitnah. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Kalau kita ingin pahalanya betul-betul sempurna, kita harus apa? Juga menahan diri dari hal-hal yang menghilangkan pahala itu. Karena Allah itu tidak butuh hanya sekedar kita menahan makan dan minum, ataupun menahan diri dari berhubungan badan di siang hari. Tidak cukup itu. Ya, jadi Allah juga menginginkan kita untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala tadi. Kalau dari lisan, dusta. Apalagi tadi gibah, ngomongin orang, ngerumpiin orang, fitnah, sumpah palsu. Dari mengumpat juga termasuk. Kalau perbuatan, apa Bu? Perbuatan. Tadi kan ucapan. Kalau tindakan badan seperti apa misalkan? Ya mencuri, ya Bu misalkan. Mencuri, terus apa? Memukul, ya toh? Dan pokoknya perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kita harus betul-betul menahan diri dari itu semuanya. Agar apa? Agar mendapatkan pahala. Iya, melatih kesabaran juga biar pahalanya sempurna, Bu. Kan tujuan puasa biar diampuni tadi, iman dan juga apa? Mengharapkan pahala. Caranya gimana mengharapkan pahala tadi? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan juga menahan diri dari segala sesuatu yang menghilangkan pahala. Ya, percuma ya Bu, kita nggak makan, nggak minum, ya, tapi nggak dapat pahala, sayang. Nah, makanya harus dicegah semuanya. Ya kan Bu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan apa yang disyariatkan selain puasa? Apa Bu? Al-Qiyam, sholat, ya, sholat malam. Di antaranya apa? Sholat taraweh, ya, di antara sholat witir, kemudian ya, dan juga memperbanyak sholat-sholat sunnah lainnya, seperti sholat duha, ya Bu, sholat apa rawatib, apa? Sholat yang mengikuti sholat wajib, itu perbanyak, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan hampir mirip redaksinya dengan tadi. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa yang berdiri untuk menegakkan sholat ya di bulan Ramadan, niscaya dengan keimanan dan juga mengharap pahala, niscaya Allah akan ampuni segala dosanya yang telah lalu. Mirip. Kalau tadi kan puasa konteksnya, kalau sekarang melakukan sholat. Ya, pokoknya, ya, jika ibu ada kesempatan, ya, peluang, dimudahkan, nggak sakit, lakukan, ya, untuk melakukan sholat taraweh, kemudian dilanjutkan sholat witir. Misalkan nggak sempet, maaf, nggak ikut jamaah misalkan ke masjid, ya, di rumah. Ya, ya munfarid, ya bisa. Makanya ada juga terkait dengan apa yang utama, ya, terkait dari sholat tarawih ini dan witir. Apakah ikut jamaah di masjid ataukah di rumah? Nah, ini ada dua pendapat yang kuat, Bu. Ibu terserah mau meyakini mana. Yang pertama, yang utama di masjid. Ya, tentunya yang pertama adalah bagi laki-laki. Perempuan boleh, ya, asalkan menjaga, Nah, dari apa? Dari ketentuan syariat. Nggak boleh menampakkan aurat, ya. Nggak boleh apa? Memakai parfum, ya, seperti itu dan lain-lain. Harus di situ menjaga.
Yang utama tadi, pendapat pertama adalah di masjid lebih utama. Alasannya apa? Kok lebih utama di masjid? Alasannya dulu kan Rasulullah sholat tarawih, sholat malam pada saat bulan Ramadan. Kemudian para sahabat itu mengikuti banyak semakin jamaahnya. Akhirnya setelah kalau nggak salah dapat 2 kali seperti itu ya, 2 malam. Khawatir nih Rasulullah sayang kepada umatnya. Nanti jangan-jangan kalau seperti ini banyak yang antusias, banyak yang semangat, diwajibkan. Nah Rasulullah khawatir. Rasulullah akhirnya apa? Nggak lagi ke masjid sholatnya, akhirnya di rumah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya hal itu berhenti, nggak di masjid lagi. Kemudian pada zamannya Umar bin Khattab, orang-orang sholat sendiri-sendiri di masjid, nggak ada imamnya. Sholat malamnya akhirnya sama Umar bin Khattab dikumpulkan jadi satu imam. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Umar mengatakan bahwasanya ini hal yang baik seperti itu. Pada saat apa? Seorang yang dia sholat tarawih kemudian dikumpulkan secara berjamaah gitu. Jadi itu yang memandang bahwasanya sholat tarawih itu lebih utama di masjid, berargumen dengan hal tersebut. Ada juga yang memandang lebih utama di rumah. Alasannya kenapa kok lebih utama di rumah? Karena kalau di rumah itu kan pertama sholat tarawih termasuk sholat sunnah, buatan Bu. Sholat sunnah, sholat witir gitu. Dan sholat sunnah yang paling utama di masjid atau di rumah? Di rumah. Itu argumennya. Karena sholat tarawih termasuk sholat sunnah, sholat witir pun demikian. Akhirnya mereka lebih utama di rumah. Ya tapi kalau mayoritas di Indonesia saya yakin lebih cenderung ke masjid ya, yang lebih utama. Nah, selain memang kalau di masjid itu lebih semangat biasanya ya, lebih semangat. Kemudian juga ada keutamaan lain Bu. Apa? Ya, syiar, terus juga ada hadis yang menyebutkan ya, kalau ada orang kok dia sholat ya bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat baginya kutiba lahu qiyamul lail. Jadi dicatat baginya sholat semalam suntuk. Ini kan keutamaan yang besar, ya. Dan tidak didapatkan kecuali kalau kita ikut jamaah di masjid. Ngeten nggih? Nggih, monggo ibu-ibu mana yang mau diambil? Ngeten nggih? Nggih, kalau lebih gemar ke masjid ya monggo, yang penting dijaga ada masjidnya biar dapat banyak keutamaan. Ngeten nggih, Bu? Ya, itu. Laksanakan Bu. Kalau nggak berhalangan tentunya nggih. Kalau perempuan kan punya penghalang. Haid dan nifas. Kalau sedang haid dan nifas ya tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Ngeten nggih. Itu. Kemudian agak batu maaf. Kemudian amalan apa yang disyariatkan Bu ketika bulan Ramadan? Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah. Sedekah merupakan amalan yang begitu dianjurkan di bulan Ramadan. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena Nabiu atau karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadanas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling dermawan. Ya. Dan dermawan di sini maksudnya bukan hanya sekedar berinfak dengan harta. Termasuk bersedekah juga adalah dengan ilmu, ya. Kemudian dengan nasihat, dengan dakwah. Rasulullah itu dikatakan dermanya itu melebihi rih mursalah, jadi angin yang cepat dan kencang. Begitu dermanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat bulan Ramadan Rasulullah itu makin derma. Jadi makin dermawan. Makanya kalau kita lihat biasanya kalau bulan Ramadan, masya Allah Ibu, banyak sekali sedekah-sedekah itu. Karena memang dalam rangka mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang makin dermawan ketika datangnya bulan Ramadan. Ya. Bisa berderma dengan harta, ya kan? Kemudian bisa berderma dengan
ilmu, dengan nasihat, ya, bisa juga dengan memberi makan. Ya, ini makanya Masya Allah ada berbuka bersama, ya, atau membagi makanan untuk berbuka. Ini termasuk bagian dari apa? Kedermawanan di saat bulan Ramadan. Keutamanya apa, Bu? Kira-kira, Bu? Keutamanya apa, Bu? Kalau kita kok memberi makan orang yang sedang puasa. Sudah pernah mendengar hadisnya? Sudah. Apa, Bu, keutamanya? Wah, bagus, masih ingat, Masya Allah, ya. Jadi pahalanya akan senilai dengan orang yang berpuasa. Bagi orang-orang yang memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Jadi ini Masya Allah, ini kalau ibu-ibu ada ini melalui infak atau apa, berbuka puasanya, atau ada muhsinin yang memberi. Ini kalau seperti ini luar biasa. Jadi nanti orang yang memberi, kalau ibu-ibu istilahnya ada kas, ya, berarti akan dapat nih, ya, dapat juga. Walaupun dari diri sendiri, ya, kan bareng-bareng nanti dikumpulkan untuk bersama, ya, sama saja nanti dapat pahala yang besar. Seperti itu, Ibu. Monggo. Kalau ada kelebihan rezeki, semangat untuk apa? Memberikan makan untuk orang-orang yang berpuasa. Seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian apa, Bu? Yang berikutnya, yang keempat. Kira-kira ibadah apa, Bu? Membaca Al-Quran. Betul. Tilawah Al-Quran. Al-Quran kemarin sudah dijelaskan bahwasanya diturunkan pada saat bulan Ramadan, ya, pada saat malam Lailatul Qadar, ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau malam-malam Ramadan itu, Bu, didatangi malaikat Jibril. Untuk apa? Saling belajar Al-Quran, murojaah, mengulang lagi, untuk menguatkan hafalannya, ya, dari 30 juz itu. Makanya kita juga dianjurkan kalau bisa ini, Bu, ya, minimalnya khatam sekali dalam sebulan. Jadi perlu agenda. Oh, saya harus setiap hari minimalnya kalau pengen khatam berapa juz, Bu? Satu atau 1,5. Kalau puasanya 29 hari kan harus ada tambahan nanti. Harus punya target seperti itu. Sebagai langkah untuk apa? Meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sering saya sampaikan, bahwasanya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat pada saat di hari kiamat untuk pembacanya. Jadi pahala-pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran bisa menjadi apa? Syafaat. Kalau dengan Rasul kan kita disuruh memperbanyak sholawat. Sering toh, ayo banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biar kita mendapatkan syafaatnya. Nah, kalau dengan Al-Quran adalah dengan membacanya. Ya. Kemudian juga pahala Al-Quran adalah dengan nilainya huruf yang kita baca atau per huruf yang kita baca. Seperti itu, J. Saya ada cerita. Jadi pada malam saya ngimami itu di Woso Barat, imamin tarawih malam Ahad kemarin, ya, baru. Malam Ahad saya ngobrol dulu nih di masjid. Kemudian pas pulangnya ada bapak-bapak sepuh. Usianya sekitar 67 tahun. Ada di sini yang sudah 67? Banyak. Oh, Masya Allah. 8 dulu ada. Yang lain di bawahnya. Beliau itu ada cerita, Bu, yang mungkin bisa kita ambil faidah. Ya, saya cerita barangkali bisa menjadi motivasi untuk ibu sekalian.
Jadi teman saya itu yang termasuk takmir masjid itu bilang, Ustaz, ini ahli servis elektronik. Bapaknya gitu. Terus tiba-tiba bapaknya, Ustaz, aman. Saya itu matanya buta sebelah. Langsung bilang gitu. Kalau kita lihat Bu, tidak buta. Normal seperti kita, ada bola matanya. Terus ada hitam-hitamnya, normal, pokoknya nggak kelihatan buta. Dia bilang saya nggak lihat sebelah ini. Dia berangkat pakai sepeda ke masjid itu. Kemudian dia bercerita, ini teguran Allah Ustaz. Jadi saya itu ditegur 3 kali oleh Allah. Jadi waktu saya muda, dia cerita. Waktu saya muda saya di Jakarta, saya koboi istilah apa ya berduga lah istilahnya, apa ya kalau di sini ya, preman lah ya Bu istilahnya, di sana preman. Jadi dia cerita, ini sebenarnya cerita ini untuk bukan menceritakan aibnya, hanya sekedar menunjukkan dulu teguran Allah. Boleh-boleh masuk bar biasa. Bahkan dia cerita kalau habis minum mabuk, dia sholat Bu, nggak tahu hukumnya kan, ngajak temannya, ayo saya pengen ke masjid sholat sambil teh gitu. Oh, ya akhirnya apa? Berjalannya waktu diuji oleh Allah. Dia kan maaf rokok sebelumnya, sekarang sudah enggak, berhenti dalam 1 hari langsung enggak rokok lagi. Nafasnya enggak ada riwayat penyakit, tiba-tiba sesak nafasnya enggak bisa bernafas. Akhirnya sejak saat itu dia nekat berazam enggak mau merokok. Sembuh, ditegur, tapi belum sadar. Kedua kali ditegur lagi oleh Allah, kupingnya bunyi gitu terus Bu. Ke dokter, ke THT, nggak sembuh. Akhirnya dia itu zikir kepada Allah, zikir sama terapi, sembuh. Belum tobat, ditegur 3 kali. Akhirnya apa? Ketiga kalinya kecelakaan, dibutakan matanya sebelah. Dia sadar, memikirkan ini teguran Allah. Saya harus kembali kepada Allah, saya harus membuat sangu, bikin sangu untuk bekal saya ke akhirat. Akhirnya dia berubah total. Dia bersyukur, tadinya sholatnya itu yang sebelumnya bolong-bolong. Setelah itu juga jarang masjid. Akhirnya setelah ditegur oleh Allah yang ketiga kalinya, dia semangat untuk ke masjid. 5 waktu di masjid. Yang tadinya sholat subuh, kalau subuh itu sholatnya jam berapa tahu? Jam 6. Ya sedih ceritanya sambil nangis, hampir nangis sih, belum menetesan tapi udah hampir nangis Bu. Jam 6. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang bangun jam 4 bisa jamaah, bisa sholat 5 waktu, bisa jamaah. Dia bersyukur. Dan ada cerita yang paling membuat saya terharu. Dia cerita, Ustaz, saya kan dulu gak pernah belajar ngaji. Saya jadi gak bisa ngaji. Tapi sekarang saya sudah belajar membaca ngaji dan sudah dapat Iqra 3. Bayangkan, Iqra 3 Bu. Iqra 3, usia sudah 67. Saya tanya, Pak, dia cerita, belajarnya gimana Pak? Seminggu sekali. Sebelum beliau kecelakaan, matanya buta, beliau datang ke tempat gurunya. Tapi sekarang karena buta kan sudah sulit, jadi akhirnya apa? Akhirnya gurunya datang ke rumahnya untuk memprivat Iqra. Cerita yang lebih sedih, dia sambil hampir menangis, saya gak tega. Dia cerita, ya Allah, kalau memang ya engkau ingin mencabut nyawaku, tolong cabut. Tapi tolong ya Allah, cabut setelah saya menghatamkan 1 kali Al-Quran. Jadi berharap selama hidupnya dia boleh Allah mencabut, ikhlas ya, tapi tolong kasih kesempatan untuknya itu bisa menghatamkan minimal 1 kali. Saking pinginnya Bu, sudah 67 tahun. Kalau umat Muhammad kan 60 tahun sampai 70. Artinya kalau 67 tahun kan, kalau dikonversi 60 kan dapat bonus 7 tahun. Jadi udah. Artinya kalau segi usia udah lansia, jadi udah mengkhawatirkan lah. Tapi dia ya mengharap kepada Allah, tolong ya Allah,
cabutnya waktu, tapi setelah saya bisa mengatakan Al-Quran. Harapannya mulia atau Bu? Itu jadi inspirasi. Walaupun sudah sepuh ya, tapi diberi oleh Allah apa? Hidayah tentunya ya, kita katakan hidayah. Berubah, mau sholat jamaah di masjid ya, pengen bisa membaca Al-Quran, ingin sekali. Dia pengen sekali kalau bulan Ramadan itu ya sama seperti yang lain, apa, menghabiskan waktunya dengan bisa membaca Al-Quran. Nah ini saja, monggo ibu-ibu kalau memang sudah bisa membaca Al-Quran, jangan ditinggalkan walaupun sehari, karena di sana ada bapak-bapak yang masya Allah ingin sekali bisa membaca ya, sampai dia berusaha mendatangkan guru les dan privat seperti itu ya. Saya juga mungkin pernah cerita ya, dulu di Bekasi saya pengajar les juga ya, yang mana beliau sudah usia 60 tahun, istrinya pintar ngajinya luar biasa, tapi beliau nggak bisa ngaji sama sekali. Terus mendatangin saya untuk privat, saya privat setiap pekan sekali. Qadarullah ya, beliau itu sudah agak pikun, jadi akhirnya saya ngajarin alif batasa, besok pekan berikutnya sudah lari. Tapi dia selalu bilang sedih ya, Ustaz tolong ya jangan kapok ngajari saya sudah berubah, saya sedih. Saya bingung juga bagaimana cara biar dia paham ayat sementara dalam kondisi pelupa. Pengen sekali bisa baca Al-Quran. Ya harapannya berharap kepada Allah ya, hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, kemudahan untuk bisa membaca. Tapi kalau darurat baru dapat huruf hijayah sekitar 14 huruf, Allah panggil meninggal dunia. Jadi akhirnya ya sudah. Mudah-mudahan dengan niat beliau ya mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala yang berlimpah dari apa niat yang begitu kuat seperti itu. Nah begitu Bu. Jadi gambaran untuk ibu-ibu sekalian bahwa saya di sana banyak orang yang ingin. Makanya kalau ibu-ibu bisa baca Al-Quran, berusaha. Kalau belum, belajar. Nggak ada kata telat. Seperti itu, ya. Terlebih bulan Ramadan, ya harus setiap hari punya target. Ya target. Walaupun ya misalkan setengah halaman, ya. Syukur-syukur setiap habis sholat bisa 1 halaman. Ya, habis sholat subuh 1 halaman. Habis sholat duhur, asar, maghrib, isya 1 halaman. Kan udah lumayan tuh 5 halaman sehari. Insya Allah. Pokoknya kalau dengan Al-Quran itu berkah Bu, ya. Waktunya nggak ada yang sia-sia. Insya Allah seperti itu. Ya sudah terbukti keberkahan bersama Al-Quran. Ada waktu Bu masih. Saya cerita lagi tentang Al-Quran. Sekarang terkait dengan ulama. Ada namanya ulama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau itu ulama, pernah mendengar nama ulama Sufyan Ats-Tsauri? Beliau di atasnya Imam Syafi'i ya. Jadi beliau juga termasuk ulama yang yang apa ya, keilmuannya tidak diragukan. Ya, banyak muridnya dan beliau masih disebut-sebut saja namanya sampai sekarang. Berarti kan mudah-mudahan beliau memang ulama yang benar-benar pengganti para rasul, ya, yang ikhlas di jalan Allah. Nah, beliau itu pada suatu malam nih Bu, bermimpi. Mimpinya apa Bu? Mimpinya itu dia berada di surga, terbang ya, berpindah dari pohon kurma satu ke pohon kurma yang lain. Mimpinya itu. Kemudian ditanya perihal amalan yang paling utama. Ya, apa yang kau dapati dari amalan yang paling utama? Ternyata beliau menjawab Al-Quran. Jawabannya apa? Al-Quran. Masya Allah. Ya setidaknya kalau mimpinya ulama kan ya kita mungkin itu kabar baik, ya Bu. Ya kabar baik bahwasanya Al-Quran memang betul-betul akan membawa kita kepada derajat tinggi. Dan tadi dalam mimpinya itu ulama itu terbangnya itu bukan sendiri Bu, bermain-mainnya sama para malaikat. Kayak bersama para malaikat.
Makanya kalau dalam sebuah hadis kan al-mahiru bil Quran, ya, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat, ya, yang berbudi lagi baik, seperti itu, ya. Betul. Nah, itu manfaatkan membaca Al-Quran, mentadabur, ya, mentadabur makna-maknanya, kemudian apa? Mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Monggo. Itu, jadi mudah-mudahan jadi motivasi kita, ya. Ada berapa tadi sudah? 4, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Selain membaca Al-Quran, kemudian adalah doa. Doa. Makanya kan bulan Ramadan adalah bulan doa. Dan doa yang paling utama apa, Bu? Istighfar. Ya, makanya kalau sahur ngapunten, Bu. Nah, ngapunten kalau sahur itu, ya, kalau sahur perbanyak istighfar. Ya, karena itu termasuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang senantiasa ketika waktu sahurnya dia banyak beristighfar dipuji oleh Allah. Perbanyak. Jadi ketika kita waktu sahur sambil masak mboten, Bu? Nopo? Masak. Hah? Masak lagi, Masya Allah. Ini sambil masak, Bu. Ngangat. Sambil ngangat, sambil menyediakan untuk suami dan anak-anak. Istighfar perbanyak. Ya. Itu yang paling utama. Dan juga tentunya berdoa. Karena nanti kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sungguh beruntung orang-orang yang nanti pada hari kiamat catatan amalnya banyak sekali dengan istighfar. Beruntung, Bu. Jadi kalau kita memperbanyak istighfar, insya Allah akan menjadi keberuntungan untuk kita, istighfar. Kemudian apa lagi? Silaturahmi. Nah, itu saya singkat saja, Bu. Ini sampai azannya jam berapa? Kurang 10 nih, 5 menit lagi. Baik, saya singkat. Ya, silaturahmi, ya. Jadi menyambung hubungan apa? Silaturahmi, baik untuk kerabat dekat ataupun sesama muslim termasuk. Kemudian juga diantaranya adalah nanti kita disunahkan pada saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Boleh nggak perempuan i'tikaf, Bu? Boleh aja. Nah, Bapak, yang penting tadi menjaga adab-adab, ya, di masjidnya ataupun ketika beriktikaf. Nah, ini kadang ngapunten ya. Ngapunten. Jadi kadang kan sebenarnya kalau kita di akhir-akhir bulan Ramadan, kita kan ditekankan lagi untuk ibadah lebih giat sebenarnya karena mau finish, ya. Dan penilaiannya kan kalau ibadah itu penutupnya seperti apa. Jadi jangan sampai awalnya semangatnya luar biasa, ketika datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan melembek, wis males datang ke masjid sholat tarawih, udah males buka Al-Quran. Nah, ini musibah ya, Bu, kalau seperti itu. Nah, ini saya mau menyinggung. Jadi jangan kebalik. Usahakan kalau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, giatkan. Justru tadinya kalau sehari bacanya 1 juz jadi 2 juz. Ya, sholat malamnya lebih semangat lagi. Ingat aja. Nah, ini kadang-kadang ya kita sedih juga fenomenanya ya, Bu. Kenapa, Bu? Bikin kue sibuknya. Pasar. Setelah itu apa? Cari baju. Beres rumah, dimaksimalin. Ibadahnya jadinya apa? Kendor. Nah, ini sudah tahu, Bu. Masih diulangi buatan ini kira-kira. Insya Allah buatan ya, Bu. Jadi coba, Bu, dibalik sekarang. Awal-awal lah, Bu, selesaikan semua.
Kalau mau berikan baju anak-anak sebelum Ramadan. THR-nya belum datang. Biasanya kayak gitu loh, Pak. Nunggu THR ya, Bu. Waduh. Nunggu tabungan dis. Waduh, iya. Minta THR-nya diawalkan lah, Bu. Minta THR-nya diawalkan. Bisa enggak sih? Bisa ya biasanya. Ya bisa. Ya, pakai tabungan yang di rumah dulu lah. Ya. Bikin kuenya kuat kan, Bu? Kalau kue sebulan kuat enggak? Bisa ya, kuat sebulan. Bikin kuenya diawalkan biar nanti wis kalau di akhir-akhir sudah nyantai lah. Pokoknya fokus ibadah. Kelihatan deh. Ngecatnya juga jangan dikebut 3 hari sebelum Idul Fitri biar kelihatan apa? Meling, cerah gitu. Masih bagus, Bu, kalau ya seminggu sebelum Ramadan cek. Diganti semuanya. Ya, seperti itu. Ini masjid bisa toh direhab sebelum Ramadan selesai kan? Nah, seperti itu. Biar apa? Biar di akhir-akhir itu enggak sia-sia waktunya. Maksudnya banyak yang luput hal-hal yang baik ya dari ibadah-ibadah yang utama itu. Kelihatan ya? Kelihatan, Masya Allah. Yang usaha kue yang sulit biasanya. Ya, ada yang usaha kue, Bu? Ada. Kalau usaha kue biasanya kok yo dilalah ya, Bu. Pesenannya berudak kok yo pas akhir-akhir ya kan ya. Ya gitu ya. Ya kalau memang sulit dibijakkan bagi waktunya. Sudah selesai? Ah, ya salam Mbak. Ya termawon ya, Bu. Terakhir itu aja ya terkait dengan ibadah-ibadah yang utama. Saya akhiri karena sudah masuk waktu maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa ditambah nggak sebelum jadi kan mulainya jam 5. Ya ini mepet-mepet gini nanti dimajuin mungkin ditambahin jadi nggak terlalu 5 Iya, coba mungkin mudah-mudahan kalau tahun depan kita gunakan ya, Bu. Iya, kita coba. Soalnya saya kan ada jadwal barusan bahasa Arab, jadi tak bagi memang. Jadi makanya kadang mepet banget. Nah, mudah-mudahan nanti kalau bisa dirembuk lagi yang di masjid bisa jangan sore gitu, mungkin di sini bisa lebih awal. Lalu pertemuan berikutnya dimudahkan ya tadi, Bu. Iya. Oh iya, udah ada ya. Menyediakan berbuka puasa. Memilih bisa kita laksanakan misalnya suruh dengan terakhir sholat duha itu kan di bawah ada suruh Waktu suruh habis terbit ya. jadi ada di akhir Ada yang di akhir jelang-jelang dulu. itu kita harus milih bisa kita lakukan misalnya bisa suruh terus bisa yang akhir ikut semuanya Ya, boleh, Bu. Boleh semuanya. Iya, monggo. Jadi ada keluasan. Hanya saja waktunya memang dari mulai suruh ya, waktu matahari sudah sekian ombak ya, kemudian disunahkan untuk sholat duha dari situ sampai sebelum tergelincirnya matahari. Boleh, monggo Ibu. Mudahnya misalkan waktu pagi mudahnya kok sudah jam 9. Atau pagi cuma 2 rakaat, nanti kok pengen duha lagi tidak apa-apa selama waktunya masih ingatkan dulu. Ya, alhamdulillah. Bisa. Di akhir.
Apa sih yang perlu diatur? Biar nggak tumpah sih.